علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersama kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang sudah wafat pada tahun 676 Hijriah. Kita sudah sampai pada bab yang ke-81, babun nahyi an su'alil imarah, bab larangan dari meminta jabatan, wa ikhtiyari tarkil wilayat, dan memilih untuk meninggalkan jabatan-jabatan idza lam yata'ayyan alaih, apabila hal tersebut tidak menjadi harus atasnya, atau tad'u hajah ilaih, atau tidak ada hajat yang mengharuskan atau mengajak kepada hal tersebut. Jadi sepantasnya kita tidak memilih untuk menjadi pejabat kecuali kalau memang harus kita yang menjabat, karena misalnya tidak ada yang memenuhi syarat selain kita, atau karena hajat mengharuskan hal tersebut. Kita lihat orang-orang yang menjabat semuanya jelek-jelek, semuanya orang-orang yang khianat-khianat. Nah, untuk menyelamatkan para rakyat, maka kita sabet jabatan tersebut dalam rangka untuk menyelamatkan atau untuk maslahat rakyat, tidak ada masalah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, tilkad darul akhirah, itulah kampung akhirat. Naj'aluha, kami menjadikannya, lilladzina la yuriduna 'uluwan, bagi orang-orang yang tidak menghendaki uluwan. Uluwan itu artinya kesombongan. Fil ardi, di bumi, wala fasadan, dan tidak pula kerusakan. Kerusakan maksudnya adalah maksiat. Wal akibatu, dan akibat maksudnya akibat yang baik, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu yang menghindari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kampung akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di dunia, berbeda dengan para pejabat-pejabat yang rata-rata mereka menginginkan kesombongan dunia, tujuannya menjadi pejabat supaya dia terkenal sebagai orang yang terpandang dan sebagainya. لو سمحت شغل مكيف كيف. حديث 674. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, kamu jangan meminta jabatan. Hadis ini melarang meminta jabatan, dan kata Imam Qurtubi, hadis ini zahirnya adalah menunjukkan haramnya hal tersebut, karena kaidahnya mengatakan al-aslu fin nahyi lit tahrim, hukum asal dari larangan adalah perintah. Dan Abdurrahman bin Samurah dilarang oleh Nabi untuk meminta jabatan. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia meminta jabatan, maka dinasihati oleh Nabi SAW, jangan begitu, jangan minta jabatan. Kemungkinan yang kedua, dia tidak minta jabatan, tapi Nabi tahu kedatangan dia adalah untuk minta jabatan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika datang seseorang bahwa dia menghendaki sesuatu. Tidak selalu Nabi mengetahui begitu ya, tetapi Nabi kadang-kadang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perkara yang gaib, sehingga mengetahui apa maksud tujuan orang yang datang tadi. Kemudian fa'innaka, karena sesungguhnya engkau, in u'titaha, kalau engkau diberi jabatan, an ghairi mas'alah, tanpa kamu meminta, u'inta 'alaiha, maka kamu akan ditolong terhadapnya, yaitu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan kewajiban sebagai pejabat tersebut. Wa in u'titaha, tapi kalau kamu diberinya an mas'alatin, dengan sebab meminta, wukilta ilaiha, maka ia dipasrahkan kepada engkau, alias Allah tidak membantu kamu. Nah, para ulama katakan, man wukila ila nafsihi halak, siapapun yang kepemimpinan atau jabatan itu dipasrahkan kepadanya, bahkan segala urusan itu dipasrahkan kepadanya, pasti dia akan binasa. Karena manusia itu khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah, tidak mungkin dia mampu memikul beban dari jabatan tersebut kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Contoh paling konkret misalnya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Dia tidak minta jabatan dan bahkan lari dari jabatan, tapi karena dia terpilih dengan wasiat dari Amirul Mukminin sebelumnya, mau tak mau dia harus menjadi pejabat dan betul-betul dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan gelar Khamisul Khulafa, orang yang kelima dari Khulafa Rasyidin. Kemudian beliau mengatakan wa idza halafta ala yamin. Kemudian kalau kamu itu bersumpah atas suatu sumpah, fara'aita lalu engkau melihat khairaha selain dari sumpah tadi khairan minha lebih baik darinya, fatil ladzi huwa khair, maka lakukanlah yang dia itu lebih baik, wa kaffir an yaminik, dan kafarahilah sumpahmu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah terlanjur bersumpah, ternyata isi sumpah tadi tidak bagus. Lebih bagus yang selain dari apa yang sudah kita sumpahkan. Maka jangan berkelanjutan untuk kekeh mengikuti sumpah tadi, tapi hendaklah kita rusak sumpahnya, kita langgar sumpahnya, kemudian tentu saja wajib membayar kafarah, karena sumpah itu ketika dilanggar, kita wajib membayar kafarah. Contohnya misalnya marah kepada istri kemudian bersumpah, demi Allah tidak akan saya ajak bicara kamu selama 1 bulan. Ya. Marah sampai tidak mau bicara selama 1 bulan, ini tidak bagus seperti ini. Ya. Nah, maka rusak saja sumpahnya kemudian ya, diberikan bayar kafarah. Tentang kafarahnya silahkan nanti dilihat di dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Kalau 3 ini tidak bisa, baru pilih yang urutan yang kedua, yaitu siyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Ini surah Al-Maidah ayat 89 menafsirkan kata-kata kafir ini. Kemudian kafarah ini boleh kafarah dulu baru melanggar sumpahnya, boleh juga dibalik melanggar sumpahnya dulu baru kafarahnya. Dua-duanya sahih dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ada yang lafalnya thumma kafirnya. Kemudian 675, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, araka, aku melihat kamu itu dhaifan, orangnya lemah. Lemah dalam hal apa? Padahal Abu Dzar terkenal sangat kokoh sekali. Ketika Abu Dzar awal masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya akan mendakwahkan Islam ini di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi mengatakan, kamu jangan lakukan. Tapi akhirnya Abu Dzar nekat karena dia merasa bahwa kebenaran harus disampaikan. Sementara Nabi tahu bahwa kalau dia sampaikan pasti akan dikeprui oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka betul dia berada di depan Ka'bah mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikeprui sampai kelengar betul. Akhirnya dia dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah sudah saya katakan, jangan lakukan. Maka Abu Dzar mengatakan, besok akan saya lakukan lagi, wahai Rasulullah. Maka hari besoknya, padahal kemarin sudah kelengar dengan disebab dikepruk tadi, dia ucapkan seperti itu lagi, sampai dikeprui lagi oleh orang-orang kafir Quraisy lagi. Nah, kemudian diselamatkan oleh Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia selamat. Nah, maka yang dimaksud lemah di sini bukan lemah dalam hal fisik, demikian juga dalam hal tekad yang kuat, bukan ya. Tapi di sini adalah lemah dalam hal menjadi pejabat. Kenapa? Dijelaskan oleh Ibnu Allan bahwasanya karena beliau itu orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Nah, orang yang sangat zuhud terhadap dunia tidak akan memikirkan maslahat-maslahat dunia. Sehingga kalau dia jadi pejabat nanti rakyatnya pada miskin semuanya karena tidak pernah memikirkan masalah pangan dan sebagainya. Yang penting ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Atau sebagaimana disampaikan oleh Syekhuna Sa'id Al-Kamali hafizahullah, dhaif ini maksudnya adalah dhaifan fir ra'yi, lemah di dalam berpendapat. Karena beliau itu punya pendapat yang sangat keras sekali, yaitu mengatakan bahwa tidak boleh seseorang itu menyimpan harta lebih dari 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari masih dia simpan, maka dia akan disiksa di neraka dengan sebab itu.
Nah, itu kesimpulan beliau dari sabda Nabi SAW yang sebenarnya sabda Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nah, ini berarti dhaifun fir ra'i, dalam berpendapatnya lemah sehingga mengharuskan orang lain mengikuti pendapat dia. Akhirnya kalau dia jadi pemimpin atau pejabat, nanti rakyatnya disuruh begitu semuanya. Wallahu alam ya, tapi saya lebih cenderung tafsiran yang pertama bahwa dhaif di sini lemah dalam hal tadi ya menjadi pejabat. Wa ini dan sesungguhnya aku lebih suka, aku menyukai laka untuk kamu, ma uhibbu li nafsi, apa yang aku sukai untuk diriku sendiri. Nah, ini sunnah Nabi SAW, bahwa kita harus mencintai untuk orang lain sesuatu yang kita cintai untuk diri kita dalam hal kebaikan-kebaikan. Karena Nabi mengatakan la yu'min, ya tidak sempurna iman seseorang sampai dia menyukai untuk orang lain seperti apa yang dia sukai dari kebaikan-kebaikan. Maka beliau berpesan, la ta'ammarna, betul-betul kamu jangan menjadi pemimpin ala thnain, untuk dua orang. Dua orang saja nggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Wala tawalliyanna, dan betul-betul janganlah kamu mengurusi mala yatimin, hartanya anak yatim. Eh, Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kenapa tidak boleh mengurusi harta anak yatim? Tadi karena dia orang yang sangat zuhud terhadap dunia, tidak akan mengembangkan hartanya anak yatim sehingga hartanya anak yatim akan habis tergerus oleh zakat setiap tahunnya kalau memang sudah mencapai nisab harta tersebut. 676. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qultu, aku Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, kenapakah engkau tidak menjadikan saya sebagai pejabat? Fadaraba biyadihi, maka Nabi memukul dengan tangan beliau ala mangkibi, pada pundakku. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'if, sesungguhnya engkau itu lemah. Lemah dalam hal berpendapat atau lemah dalam hal menjadi pemimpin pejabat. Wa innaha amanah, dan sesungguhnya jabatan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah, dan sesungguhnya jabatan itu pada hari kiamat akan menjadi kerendahan dan akan menjadi penyesalan. Tapi ada pengecualian, illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali siapa yang mengambil jabatan itu dengan hak, wa adda alladhi alaihi fiha, dan dia menunaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawab dia dalam jabatan tersebut. Jadi seorang pejabat pasti akan rendah, hina di neraka besok di akhirat, dan menyesal betul-betul menjadi pejabat, kecuali kalau melakukan dua hal ini. Yang pertama, dia mengambil jabatan tadi dengan hak, sehingga kalau menyogok untuk mengambil jabatan tidak mungkin masuk dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, dia harus menunaikan kewajibannya sebagai pejabat. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia mengambil jabatan dengan hak, yaitu dengan sebab dia diwasiati, mendapatkan wasiat dari Amirul Mukminin sebelumnya untuk menjadi khalifah setelah dia. Ya mau nggak mau harus dia pikul, padahal dia sebenarnya tidak mau. Adapun zaman sekarang orang semuanya menyogok untuk menjadi pejabat, maka ini tidak mungkin termasuk orang yang mengambilnya dengan hak. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Silahkan para pejabat besok menjadi orang-orang yang rendah dan menyesal di neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik, gara-gara tidak menunaikan kewajibannya sebagai pejabat. 677. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innakum, sesungguhnya kalian, satahrisuna, kalian akan rakus alal imarah, terhadap jabatan, wa satakunu, dan jabatan itu akan menjadi nadamatan, penyesalan, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memberitakan sesuatu yang akan terjadi dan waktu itu belum terjadi. Dan ternyata sesuai fakta sekarang sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pada rakus untuk menjadi pemimpin, menjadi pejabat. Mereka bahkan berani sogok berapapun, berapa juta pun, bahkan berapa miliar pun mereka keluarkan dalam rangka untuk menjadi pejabat. Tapi Nabi sudah menegaskan jabatan itu menjadi penyesalan pada hari kiamat. Tentu saja maksudnya sama dengan hadis sebelumnya tadi, bagi orang-orang yang tidak mengambilnya dengan hak dan tidak menunaikan kewajiban.
Adapun yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajiban, maka tidak menjadi penyesalan karena orang-orang yang adil di dalam hukum mereka mendapatkan fadilah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Imam Nawawi mengatakan ya, ma'a fadlil adl fa khatarul imarah katsir. Meskipun adil itu fadilahnya sangat besar, tapi jabatan itu adalah bahayanya sangat besar juga. Ya, sama-sama besarnya. Karena itu kalau memang tidak harus menjadi pemimpin karena tidak apa masih banyak yang lain ya tidak usah menjadi pemimpin sebagaimana kata Imam Nawawi dalam bab untuk hadis-hadis ini tadi. Ya. Sudah selesailah kita dari bab yang ke-81, kita lanjutkan bab 82. Bab hathis sultan, bab hasungan kepada penguasa, wal qadhi dan kepada hakim, wa ghairihima dan selain keduanya, min wulatil umuri dari para pemimpin-pemimpin, ala ittikhadhi untuk mengambil wazirin salihin, ya, wazir yang saleh, menteri yang saleh, wa tahdhirihim dan ancaman terhadap mereka, min qarana isu dari teman-teman yang jelek, wal qabuli minhum dan menerima ucapannya teman-teman yang jelek atau usulannya teman-teman yang jelek tadi. Jadi penguasa itu pasti akan terikat dengan orang-orang yang di sekitarnya. Karena itu jangan sampai seorang penguasa dia membiarkan orang-orang sekitarnya adalah orang-orang yang jelek. Maka penguasa yang adil, yang saleh haruslah mempreteli menteri-menteri yang jelek, yang tidak adil dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganti menteri semuanya. Kenapa? Karena jelek mereka. Tapi kalau di sekitar mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan menjadi kekuatan bagi dia untuk menjadi pemimpin yang adil dan baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan masuk jannah dengan sebabnya. Qala Allah Ta'ala mengatakan al-akhilla, kekasih-kekasih yauma idzin pada hari itu yaitu di akhirat, ba'duhum sebagian mereka li ba'din terhadap sebagian yang lain, aduwwun akan menjadi musuh, illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Jadi para pejabat yang mereka saling bantu-membantu untuk korupsi itu nanti di akhirat akan menjadi musuh. Kamu salah yang ngajak saya, kamu yang apa mengikutkan saya dalam program korupsi ini. Akhirnya saling bermusuhan. Adapun orang-orang yang bertakwa, maka kecintaan mereka langgeng sampai di akhirat, sampai masuk ke dalam jannah. Tunggulah wahai orang-orang yang tidak adil, para pejabat yang tidak adil di semua negeri yang ada di atas muka bumi ini, tunggulah ancaman Allah ini akan betul-betul kamu dapatkan hakikatnya kelak di akhirat. Hadis 678. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma ba'athallahu min nabi, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, Walastakhlafa min khalifah, tidak pula Allah mengangkat seorang khalifah, illa kanat lahu bitanatan, kecuali pasti dia punya dua bitanah, teman dekat. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf, satu bitanah menyuruh dia kebaikan, wa tahudduhu alaih dan menghasung dia untuk kebaikan. Wa bitanatun ta'muruhu bisyarr, dan bitanah yang menyuruh dia keburukan, wa tahudduhu alaih dan menghasung dia terhadap keburukan. Wal maksum, adapun orang yang maksum, yang dijaga, itu adalah man asamallah, orang yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjerumus dalam keburukan tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap nabi dan setiap khalifah pasti ada dua bitanah terhadap dia. Ada dua menteri terhadap dia. Ada menterinya yang baik, ada menterinya yang buruk. Kalau baik akan menyuruh kebaikan, menghasung berbuat baik, berbuat adil. Kalau buruk maka akan menyuruh dia berbuat zalim, tidak adil, dan menghasung dia untuk berbuat yang tidak adil. Dua bitanah ini diperselisihkan oleh para ulama, apa maksudnya? Ada yang mengatakan dua bitanah
Teman dekat ini maksudnya adalah tadi ya, menteri yang baik sama menteri yang buruk, atau orang sekitar dia yang baik dan orang sekitar dia yang buruk. Ya, tidak harus menteri ya, pokoknya orang sekitar dia. Tafsiran yang kedua, dua bitonah itu maksudnya adalah korin. Manusia, setiap manusia termasuk kita, ada padanya korin, yaitu dari kalangan malaikat, dan korin dari kalangan jin. Nah, korin jin ini yang membisiki keburukan, korin malaikat itu yang membisiki kebaikan. Kalau diartikan dua bitonah itu adalah seperti itu, maka ini sebenarnya tidak hanya untuk nabi dan untuk khalifah. Adapun disebutkan nabi dan khalifah karena ini pembahasannya pembahasan tentang jabatan atau kepemimpinan. Tapi setiap kita akan memiliki dua bitonah tersebut, malaikat yang membisiki kebaikan dan jin yang membisiki keburukan. Kecuali jinnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk Islam sehingga dia tidak menyuruhkan kecuali kebaikan semata-mata. Nah, kemudian yang dimaksud orang yang maksum ini menurut sebagian ulama adalah maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Yang maksum adalah saya karena saya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan cara tadi jinnya dibikin oleh Allah masuk Islam. Karena jinnya Nabi sudah masuk Islam, maka selalu menyuruh yang baik-baik, tidak pernah menyuruh yang buruk. Nah, adapun jin kita ini tidak ada jaminan bahwa dia sudah masuk Islam sehingga akan menyuruhkan kebaikan untuk kita, tapi malah sebaliknya dia akan menyuruhkan keburukan terhadap kita. Itu yang kita rasakan dalam hati, bisikan keburukan-keburukan itu dari jin korin kita yang masih kafir, yang ahli maksiat. Ada juga yang menafsirkan maksum, ini tidak harus yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Wal maksum, orang yang terjaga dari kalangan khalifah tadi adalah man asamahullah, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana khalifah dijaga oleh Allah? Yaitu dijaga dengan cara orang-orang sekitarnya oleh Allah dibikin orang-orang yang baik. Kalau ada orang jelek, maka segera dicutat, segera lepaskan oleh khalifah ini karena dia mengetahui ini orang tidak baik untuk saya, maka dia lepaskan. Nah, maka bagus seperti ini kalau ada seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang presiden melakukan hal tersebut, yaitu melihat siapa-siapa orang-orang sekitarnya, apakah orangnya berilmu ataukah bertakwa ataukah tidak. Kalau berilmu dan bertakwa, jadikan sebagai menteri dia. Adapun tidak berilmu, tidak bertakwa, lepaskan karena dia akan berbuat buruk terhadap dan membisikkan keburukan terhadapnya. 679. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bil amiri khaira," apabila Allah menghendaki terhadap pemimpin suatu kebaikan, ja'ala lahu wazira sidqin, Allah menjadikan untuknya menteri yang baik. Nah, hadis ini menafsirkan hadis sebelumnya. Bitanah itu berarti maksudnya adalah menteri. Tapi ya tadi ya, ada dua tafsiran tadi. Menteri yang baik itu bagaimana? Innasya, kalau pemimpinnya lupa, dzakarahu, si menteri mengingatkan dia. Wa in dzakara, kalau si pemimpinnya ingat, a'anahu, menterinya membantu dia. Jadi kalau presidennya tidak adil, menterinya mengingatkan, Pak Presiden jangan begitu, ini tidak adil, jangan hukum itu eh, tidak imbang, harus imbang, mau kepada pejabat, mau kepada rakyat, ya hukumnya harus sama, disamakan, jangan dipilih kasih seperti itu tidak adil. Nah, ini berarti menteri yang baik. Sebaliknya, wa idza arada bihi ghaira dzalik. Tapi kalau Allah menghendaki terhadap pemimpin selain itu, alias keburukan. Ya. Jadi kata-kata selain itu maksudnya apa? Keburukan. Tapi karena sebagai adab kita tidak menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan apabila Allah menghendaki selain itu, yaitu selain kebaikan, ja'ala lahu wazira su, maka Allah jadikan untuk dia menteri yang jelek. Bagaimana menteri jelek itu? Innasya, kalau pemimpinnya lupa, lam yudzakkirhu, menteri tidak mengingatkannya, wa in dzakara, kalau dia ingat, lam yu'inhu, dia tidak membantunya. Makanya Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah itu sebabnya apa? Sebabnya karena menteri yang baik, penasihat yang baik untuk khalifah sebelumnya. Khalifah sebelumnya, sebelum wafat, dia bertanya kepada ulama, Raja bin Haywah namanya, yang selalu menyertai khalifah ini. Saya sudah sebentar lagi akan mati, apa yang harus saya lakukan? Maka Raja bin Haywah menasihatkan kepada khalifah tadi, wahai khalifah,
engkau akan mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau angkat pemimpin kecuali orang yang memang berhak menjadi pemimpin yang sesungguhnya, yang dia akan adil. Maka khalifahnya ini bertanya, apa yang harus saya lakukan kalau begitu? Maka Raja bin Haywah mengatakan, pilihlah Umar bin Abdul Aziz, jangan yang lain. Maka khalifah mengatakan, kalau begitu anak-anakku tidak akan terima, karena mereka pasti akan merebut kekuasaan dari Umar bin Abdul Aziz. Maka Raja mengatakan, kalau begitu, jadikanlah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, setelah itu baru engkau wasiatkan setelah dia adalah putramu atau dari kalangan kerabatmu yang dekatnya. Nah, maka akhirnya khalifah pun menulis wasiat sebelum wafatnya bahwa khalifah setelah saya mati adalah Umar bin Abdul Aziz. Baru setelah Umar bin Abdul Aziz mati, barulah dari kalangan anak beliau. Nah, maka dengan wasiat yang seperti itu, anak-anaknya bisa terima meskipun wajah mereka bermuka masam karena mereka diakhirkan daripada Umar bin Abdul Aziz. Tapi itulah yang terjadi. Nah, ini contoh dari wazira sidqin. Ini pemimpin memiliki menteri yang baik, menasihati dengan kebaikan, menasihati dengan takwa. Tidak seperti rata-rata menteri pada zaman sekarang ini dan juga rata-rata pemimpin pada zaman sekarang ini. Mereka tidak adil, mereka hanya memikirkan maslahat dunia mereka sendiri, tidak peduli bagaimana rakyatnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang baik, memenuhi syarat Imam Muslim. Sudah selesailah kita dari bab ini. Kita lanjutkan bab yang ke-83. Babun nahyi, bab pelarangan an tauliyatil imarah, dari memasrahkan jabatan, wal qada dan hakim, jabatan kepemimpinan dan jabatan hakim, wa ghairihima dan lain-lainnya, minal wilayati dari jabatan-jabatan, liman sa'alaha bagi orang yang meminta terhadap jabatan tadi, au harasa 'alaiha atau rakus terhadapnya, fa'arrada biha lalu dia menyindir-nyindir untuk mendapatkannya, ya, jadi menunjukkan dengan ungkapan-ungkapan bahwa dia pengen untuk menjadi pejabat tersebut. Jadi dalam Islam ini justru konsepnya seperti ini. Yang pengen jadi pejabat jangan diangkat sebagai pejabat. Loh, kenapa? Karena pasti ada udang di balik batu, ada UDB, ya, udang di balik batu, ya. Dia ingin jadi pemimpin, itu jadi pejabat itu kenapa? Dia ingin menguasai dunia. Dia ingin mengambil manfaat dunia untuk dirinya. Nah, orang yang seperti ini tidak akan maslahat untuk rakyat. Karena tidak akan maslahat untuk rakyat, maka jangan dipilih sebagai pejabat. Itu konsep Islam seperti itu sudah sejak zaman dulu kala. Tapi sekarang ini konsep ini sama sekali tidak berlaku. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis 680. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abu Musa namanya Abdullah bin Qais, dia termasuk sahabat Nabi dari Yaman. Kala dia mengatakan, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa rajulani, saya dan dua orang laki-laki min bani ammi, dari anak-anak pamanku, yaitu sepupu, ya. Faqala ahaduhuma, maka salah satu keduanya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amirna, jadikanlah kami pemimpin, pejabat, ala ba'di ma wallakallah, terhadap sebagian apa yang Allah jadikan pemimpin Anda, azza wa jalla. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lain, mithla dzalik, semisal itu. Faqala, enggak taunya apa Nabi katakan. Inna, sesungguhnya kami, wallahi, demi Allah, la nuwalli, tidak akan memasrahkan, hadal amala, pekerjaan ini, maksudnya jabatan ini, ahadan, kepada seorang pun, sa'alahu, yang memintanya, au ahadan, atau seorang pun, harasa alaih, yang rakus terhadapnya. Nah, ini konsepnya Islam kayak begini. Alasannya apa? Tadi, ya. Orang kalau pengen jadi pemimpin, ini isyarat bahwa dia menghendaki sesuatu dari hal itu. Dia ingin mengumpulkan dunia dengan sebab jabatannya tersebut. Nah, orang kayak begini nggak akan maslahat untuk rakyat. Orang yang maslahat untuk rakyat adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berilmu sehingga ngerti betul bagaimana harusnya seorang pejabat itu. Apa yang seharusnya diprioritaskan oleh pejabat itu, bukan maslahat dirinya, bukan. Maslahat rakyatnya lebih dipentingkan daripada maslahat dirinya sendiri. Karena kaidahnya mengatakan al-maslahatul ammah muqaddamah 'alal maslahatil khassah. Maslahat umum harus didahulukan daripada maslahat khusus.
Maka kalau bertabrakan antara maslahat untuk pribadinya si pemimpin ini dan maslahat untuk para rakyat, ini harus didahulukan yang maslahat untuk para rakyat. Kenapa? Karena maslahat untuk orang banyak tentu saja lebih diutamakan, lebih dipentingkan dan lebih diperlukan daripada untuk maslahat satu orang saja. Bahkan tidak hanya dalam kepemimpinan saja. Hal ini juga berlaku dalam hal yang lain. Misalnya imam salat. Ya. Imam salat suka mengimami dengan bacaan yang panjang sambil dimerdukan suaranya. Yaitu maslahat untuk dia. Tapi untuk jamaah memberatkan. Surat Al-Baqarah dikatamkan dalam salat isya. Ya, ini memberatkan. Ini berarti engkau mendahulukan maslahat dirimu yang suka bacaanmu dengan panjang. Sementara memberatkan kepada jamaahmu. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Diajarkan oleh Nabi SAW untuk menjadi imam itu falyukhaffif, diringankan yang kira-kira para jamaah itu mampu untuk memikul lama salat seperti yang dilakukan tersebut. Yang normal lah ya. Jadi misalnya 2 rakaat 5 menit atau 10 menit. Nah, ini sesuatu yang normal ya, tidak terlalu memberatkan ya. Adapun kalau 2 rakaat dikatamkan surat Al-Baqarah selama 1 jam, salat subuh misalnya begitu. Nah, ini sangat memberatkan sekali, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat kita pelajari. Sudah selesailah kita dari pembahasan tentang kepemimpinan dan alhamdulillah karena saya sebenarnya tidak suka membahas masalah-masalah begini ya, tapi karena melewati hadis-hadis seperti ini ya kita kupas juga. Berikutnya insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas Kitabul Adab. Ya, kitab tentang adab, tentang akhlak. Ya, ini sangat penting sekali untuk kita pelajari karena sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akhlak yang baik adalah sesuatu yang paling memberatkan amal kita di dalam timbangan amal kita di akhirat kelak. Sehingga orang yang akhlaknya baik akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya. Dan mudah-mudahan semua kita mendapatkan jannah tanpa hisab, tanpa adab, dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.